Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, makasih udah klik video ini. Perkenalkan, nama saya Nita Sri Agustin. Saya mahasiswi semester 5 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Nah teman-teman, di semester 7 terdapat mata kuliah pokok dan tokoh sastra Indonesia yang diampu oleh Bapak David Setiadi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari esai saya yang merupakan tugas UAS di semester ini mengenai pokok pemikiran Umar Khayyam dalam kumpulan cerpen Lebaran di Karet. Biografi Umar Khayyam. Umar Khayyam dilahirkan di Ngawi, Jawa Timur pada 30 April 1932. Umar Khayyam adalah sastrawan, akademisi, aktivis perubahan, budayawan, dan pemberi semangat bagi komunitas-komunitas kreatif, serta masih banyak lagi. Setelah menamatkan pendidikan di UGM, pria kelahiran Ngawi ini melanjutkan pendidikan di New York University dan Cornell University UC. Umar Khayyam adalah makhluk yang paling unik. Mengapa? Karena mampu melintasi batas dan sanggup dilintasi batas. Karya dan pemikirannya yang berlian tentang keindonesiaan telah dicetuskan, dan tentunya sudah banyak kontribusinya dalam perubahan bangsa ini. Berbagai peran dan jabatannya pernah diembannya: televisi dan film Departemen Penerangan RI pada tahun 1966 sampai 1969, sebagai Rektor Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta sekarang atau IKJ, yaitu anggota Board of Trust International Broadcast Institute yang bermarkas di Roma. Direktur Pusat Latihan Ilmu-Ilmu Sosial di Universitas Hasanuddin Ujung Padang 1975 sampai 1976, Direktur Pusat Studi Kebudayaan UGM 1977 sampai 1997, dan sebagai dosen pasca sarjana jurusan Sastra Indonesia di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta 1998 sampai 2001. Lalu pada tahun 1989 mendapatkan pengukuhan sebagai guru besar di UGM. Umar Khayyam menikah dengan Rooslina Hanung dan dikaruniai dengan dua orang putri, yaitu Sita Aripurna dan Wulan Anggraini. Lalu Umar Khayyam menghembuskan nafasnya di Jakarta pada tanggal 16 Maret 2002 di usia 69 tahun. Kumpulan cerpen Lebaran di Karet karya Umar Khayyam terdiri atas 13 judul. Namun penulis hanya mengambil 8 dari 13 cerpen saja, yaitu 8 cerpen tersebut ialah: yang pertama itu Ke Solo Kenjati, yang kedua Ziarah Lebaran, yang ketiga Menjelang Lebaran, yang keempat Lebaran Ini Saya Harus Pulang, yang kelima yaitu Marti, yang keenam Bokjah, yang ketujuh Lebaran di Karet, dan yang terakhir itu Sardi. Nah, 8 cerpen tersebut mempunyai keterkaitan cerita mengenai Lebaran dan sudut pandang priai dan wong cilik. Nah, priai di sini memiliki arti yaitu orang Jawa yang termasuk lapisan masyarakat yang kedudukannya dianggap terhormat, misalnya golongan pegawai negeri. Nah, sedangkan wong cilik dalam daerah Jawa disebut dengan rakyat jelata. Banyak berbagai persoalan dalam pemikirannya. Umar Khayyam menyimpan puasa dan lebaran sebagai hal yang menghadirkan problem sosial. 8 cerpen dari 13 kumpulan cerpen ini menghadirkan cerpen yang bertema lebaran. Penulis mengkaji dari sudut pandang priai dan wong cilik dalam memaknai lebaran. Beliau menunjukkan simpatinya yang besar terhadap semua tokohnya. Nah, kehidupan wong cilik juga tergambar dalam kumpulan cerpen karya Umar Khayyam. Kehidupan yang keras dan serba susah saat dan sesudah lebaran tiba. Mereka memandang dan memaknai lebaran sebagai ritual yang harus dilakukan setiap tahunnya, yaitu pulang ke kampung halaman atau mudik. Lebaran bagi wong cilik adalah sesuatu momen yang tepat untuk berkumpul dengan keluarga, sungkem kepada sanak keluarga, dan saling bermaaf-maafan.
Di negeri ini ada yang tak berubah dari waktu ke waktu, yaitu tradisi pulang kampung. Tradisi pulang kampung ini disebut mudik. Setiap menjelang lebaran, di saat gema takbir, ada satu ritual yang tidak pernah hilang, yaitu mudik. Mereka pulang ke kampung halaman setelah sekian lama bekerja di kota dengan membawa oleh-oleh, memakai pakaian bagus dan baru. Saat itulah kita menyaksikan atau turut terlibat dalam arus mudik yang luar biasa ini ya di negeri Indonesia ini. Nah, mereka pulang ke kampung halamannya setelah sekian lama bekerja di kota dengan membawa oleh-oleh. Biasanya memakai pakaian bagus dan serba baru. Saat itulah kita menyaksikan atau turut terlibat dalam arus mudik yang luar biasa ini di Indonesia. Kita menyaksikan melonjaknya permintaan akan angkutan umum yang tajam. Keadaan di atas jelas memperlihatkan dua hal mengenai priai dan wong cilik memaknai lebaran. Pokok pemikiran karya Umar Khayyam bertema lebaran ini, yang pertama yaitu kehampaan dan kesepian. Lebaran dari sudut pandang priai, sinarnya spiritualitas dan religiusitas. Lebaran sedemikian makin tampak dalam cerpen Marty. Dalam cerpen ini, suami Marty sudah tidak meyakini kesakralan lebaran. Ia tidak percaya bahwa lebaran dan silaturahmi bisa melebur dosa dan membawa hati menjadi damai. Baginya, lebaran adalah upacara yang membosankan dan selalu sama dari tahun ke tahunnya. Suami Marty pun mengajak Marty merayakan lebaran hanya berdua saja. Ya, mereka merayakannya di sebuah hotel mewah di tepi pantai. Marty tidak berdaya. Marty hanya bisa mengikuti apa kata suaminya, meski tidak sedikit pun merasa bahagia. Di hotel itu, Marty meninggalkan suaminya untuk sekedar berjalan-jalan menyusuri pantai. Marty berjalan sendirian menyusuri pantai, menyaksikan begitu banyak orang, terutama anak-anak yang menikmati suasana lebaran bersama keluarga. Marty larut dalam suasana hiruk-pikuk di pantai itu. Marty seakan-akan menemukan kebahagiaan di tengah-tengah kesepian dan kehampaan yang sedang dirasakannya. Kebahagiaan itu Marty temukan di antara wong cilik yang memaknai lebaran bersama masing-masing keluarganya di tepi pantai itu. Kesepian dan kehampaan Marty tersebut menimbulkan kesedihan yang luar biasa dalam batin Marty. Dalam cerpen ini digambarkan bahwa lebaran tanpa silaturahmi, tanpa sungkem dengan keluarga, kerabat, maupun tetangga, tidaklah bermakna apa-apa. Lebaran memang dari tahun ke tahun sama, mulai dari sungkeman, makan-makan, dan lain-lain. Sungkeman barangkali memiliki upacara yang melelahkan, repot, ribet, dan menjengkelkan. Akan tetapi, di balik itu, sungkeman memiliki nilai dan makna yang sangat berharga. Sungkeman mempunyai nilai dan makna yang tidak dapat tergantikan oleh kemewahan duniawi, oleh kepriaian yang memiliki suaminya. Sungkeman barangkali memang upacara yang melelahkan, repot, dan menjengkelkan. Akan tetapi, di balik itu, sungkeman mempunyai nilai dan makna yang sangat berharga bagi Marty. Sungkeman mempunyai nilai dan makna yang tidak dapat tergantikan oleh kemewahan duniawi, oleh kepriaian yang dimiliki oleh suaminya. Lalu kesepian dan kehampaan pada saat lebaran juga terdapat dalam cerpen Lebaran di Karet. Lebaran tanpa silaturahmi juga dirasakan oleh Is. Sebagai tokoh utama, Is yang mantan diplomat dalam negeri memaknai lebaran dengan kesendiriannya. Is merasa hari lebaran malah menyakitkan bagi hidupnya. Is hidup sendirian di sebuah rumah besar dan mewah di Jakarta. Kesepian Is sangat terasa pada saat lebaran. Sebagai orang tua Jawa, disadari atau tidak, di hari lebaran, Is ternyata sangat merindukan anak-anaknya, datang sungkem kepadanya. Tapi apa mau dikata, kedua anaknya tidak bisa memenuhi keinginannya, batinnya yang sepi dan hampa. Sebuah surat singkat yang mengabarkan bahwa Nana dan Suryo yang tidak bisa datang pada hari lebaran karena sesuatu hal. Is dalam kesepian dan kehampaannya lalu teringat almarhumah istrinya yaitu Rani.
Sebelum meninggal, Rani sempat berpesan agar ia dimakamkan di Karet, sebuah pemakaman terkenal di Jakarta. Umar Ismail, Jaya Kusuma, dan Khairil Anwar juga dikuburkan di pemakaman Karet. Istrinya Rani memang tidak dimakamkan di Karet, melainkan di Jeruk Perut. Di puncak kesepian dan kehampaan di hari Lebaran, Is memutuskan untuk ke Karet, bukan ke Jeruk Perut. Is menganggap pemakaman Karet sebagai sebuah masa lalunya, sebuah masa lalu ketika kedamaian dan keluarga pernah diraihnya. Lalu pada cerpen Ziarah Lebaran juga menceritakan kisah kehampaan dan kesepian seorang duda sebagai tokoh utamanya, yaitu Yusuf yang sudah lama menduda ingin mengakhiri masa dudanya dengan meminang kekasihnya, yaitu Yati. Namun pada saat Lebaran, Yusuf yang telah memiliki anak, yaitu Eko, bersama Siti, istrinya yang sudah meninggal, tidak berani mengungkapkan keinginannya untuk menikah kepada mertuanya. Akhirnya, pada Lebaran kali ini, Yusuf harus menepis keinginannya untuk menikahi Yati tahun depan. Kesepian dan kehampaan dirasakan Yusuf pada saat Lebaran. Kesepian akan kehadiran perempuan pengganti istrinya tidak terwujud pada Lebaran kali ini. Begitu juga kehampaan juga sangat dirasakan Yusuf. Nah, ketiga cerpen di atas menggambarkan bahwa Lebaran tidak lagi menjadi penanda religiulitas, melainkan telah menjadi simbol kesepian dan kehampaan. Lalu yang kedua itu kerepotan rumah tangga atau pembantu mudik. Majikan dan pembantu, yaitu wong cilik, itu memang bagian yang tak terpisahkan dari dunia priai. Bagian yang diperlukan memberikan kebahagiaan. Berbicara seputar Lebaran, mau tidak mau kita akan berbicara seputar pembantu rumah tangga dan kerepotan majikan saat pembantu mudik. Banyak keluarga yang punya pembantu akan kerepotan menghadapi Lebaran. Nah, dalam cerpen Ke Solo Kenjati, nyonya rumah sangat senang ketika pembantunya tidak jadi mudik karena tidak bisa masuk ke dalam bus yang akan mengangkutnya ke Wonogiri. Sebagai priai, nyonya rumah yang tinggal pembantunya mudik akan sangat kerepotan mengerjakan pekerjaan rumah. Pada saat Lebaran, banyak tamu dan datang untuk bersilaturahmi ke rumah majikannya ini. Akan banyak gelas dan piring-piring kotor seusai Lebaran. Itulah sebabnya sang majikan sangat senang saat tokoh ibu atau pembantunya kembali ke rumahnya karena gagal mudik. Nah, selanjutnya itu ada dalam kumpulan cerpen ini juga terdapat dua cerita yang hampir sama dalam dua judul, yaitu Lebaran Ini Saya Harus Pulang dan Mbok Jah. Cerita mengenai dua pembantu rumah tangga yang mudik untuk seterusnya dan tidak akan kembali bekerja ke majikannya. Kedua pembantu yang bekerja di keluarga priai meminta berhenti bekerja dengan alasan yang hampir mirip. Cerpen Lebaran Ini Saya Harus Pulang menceritakan tentang seorang wong cilik bernama Nim. Cerpen Lebaran Ini Saya Harus Pulang menceritakan tentang seorang wong cilik bernama Nem. Nem sudah bekerja selama 20 tahun di sebuah keluarga priai di Jakarta. Sebagai seorang priai, majikan Nem memaknai Lebaran tanpa pembantu. Lebaran bagi majikan Nem hanya dilakukan dalam lingkungan Jakarta saja. Cerpen Mbok Jah ini mempunyai cerita yang hampir sama dengan cerpen Lebaran Ini Saya Harus Pulang. Keluarga Mulyono yang berdomisili di kota besar, tepatnya di Jakarta, juga mengalami kerepotan saat pembantunya atau Mbok Jah meminta izin untuk berhenti bekerja pada saat Lebaran. Mbok Jah sudah bekerja selama 20 tahun di keluarga Mulyono di Jakarta. Namun, seiring berjalannya waktu, Mbok Jah berhenti seterusnya dan kembali ke kampung halamannya di Tepus, Gunung Kidul. Nah, ketiga cerpen tersebut, Ke Solo Kenjati, Lebaran Ini Saya Harus Pulang, dan Mbok Jah, menggambarkan cerita tentang majikannya atau priai dan pembantu atau wong cilik. Dalam memaknai Lebaran, dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan antara priai dan wong cilik.
Lebaran bagi priai bukan sekedar mudik sebagai ritual tahunan, melainkan kerepotan yang menyisakan berbagai masalah rumah tangga karena pembantunya mudik. Adapun dari sudut pandang wong cilik atau rakyat jelata, memaknai lebaran ini karya Umar Khayyam. Yang pertama itu pulang kampung. Nah, dalam cerita Ke Solo Kenjati, betapa susahnya bagi wong cilik atau rakyat jelata pulang kampung untuk merayakan lebaran dengan angkutan umum. Dalam cerpen ini terlihat tergilasnya kaum lemah dari golongan bawah atau bisa disebut juga wong cilik. Cerpen ini mengisahkan cerita kekalahan wong cilik pada saat mudik lebaran. Namun dalam cerpen ini tidak berdayanya si ibu adalah suatu ironi yang harus dijalani oleh wong cilik. Dalam suasana lebaran, setelah ibadah puasa terselesaikan, si ibu yang hidupnya berada dari kalangan wong cilik tetap saja tidak pernah berubah nasibnya. Nasibnya sama, lemah meski sekalipun untuk bisa mudik saja. Nah, dari sudut pandang wong cilik, ketiga cerpen di atas yaitu Ke Solo Kenjati, Lebaran Ini Saya Harus Pulang, lalu Mbok Jah menggambarkan bahwa memaknai lebaran itu tidaklah mudah. Lebaran bagi wong cilik bukan sekedar mudik sebagai kebahagiaan, melainkan tempat segala persoalan muncul seperti kemelaratan dan kemiskinan. Lalu selanjutnya, duka lebaran. Cerpen menjelang lebaran menceritakan duka menjelang lebaran. Kamil adalah tokoh utama dalam cerpen ini. Kamil terkenal PHK menjelang lebaran. Kamil dan keluarga terpaksa menggagalkan ritual mudik bersama keluarganya. Sisa dari petaka itu menyisahkan masalah dengan pembantunya. Nah, untuk sementara tidak bisa dibayar gajinya dan seterusnya oleh Kamil. Dalam cerpen menjelang lebaran, ini muncul sebuah ironik menjelang hari besar yang serba prihatin dan menjadi duka bagi keluarga Kamil. Menjelang lebaran atau tepatnya saat berbuka puasa, Kamil membawa berita yang mengejutkan buat keluarganya. Krisis moneter yang melanda negeri ini membawa pengaruh besar terhadap kelangsungan pekerjaan Kamil. Ya, kami di PHK. Lebaran kali ini bagi Sardi justru menjadi duka bagi batinnya sendiri. Sardi yang polos dan sopan berani menilep uang majikannya untuk bisa mudik lebaran. Dengan uang itu, Sardi sedikit bisa membahagiakan sanak saudaranya di hari lebaran dengan oleh-oleh yang dibawanya. Ironis memang, wong cilik seperti Sardi harus rela menanggung konsekuensi atas perbuatannya untuk membahagiakan keluarganya yang melarat dan miskin di kampung. Nah, jadi kesimpulannya, cerpen karya Umar Khayyam yang bertemakan lebaran, terdapat perbedaan antara priai dan wong cilik dalam memaknai lebaran. Dari sudut pandang priai, dapat diketahui bahwa pemahaman terhadap makna lebaran sudah semakin luntur. Lebaran tidak lagi menjadi penanda religiusitas, melainkan telah menjadi simbol kesepian, kehampaan, kerepotan rumah tangga. Dan dari sudut pandang wong cilik, lebaran menyisakan berbagai permasalahan ekonomi, sosial, dan lain-lain. Lebaran bagi wong cilik bukan hanya sebagai mudik atau pulang kampung, sebagai kebahagiaan, melainkan tempat segala persoalan muncul seperti kemelaratan, kemiskinan, dan duka sebelum maupun sesudah lebaran. Nah, itulah penjelasan pokok pemikiran cerpen-cerpen Umar Khayyam yang bertemakan lebaran. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk para pembaca agar menambah wawasan sastrawan yang ada di Indonesia. Saya pamit undur diri dari video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.